Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nora Anggola, mahasiswi Institut Agama Islam Yasni Bungo, Prodi PIAUD semester 4. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Pengembangan Bahasa yang diampu oleh dosen Perli Montana. Baiklah, saya di sini akan menceritakan sebuah kisah, yaitu terbentuknya sejarah Dusun Candi atau lebih dikenal dengan Gadis Candi atau Sri Tanwa. Pada zaman dahulu, di Kerajaan Mataram ada 3 anak raja. Yang pertama bernama Sri Mangkubumi, sedangkan yang kedua itu anaknya bernama Anggokarti. Yang terakhir anak perempuannya bernama Sri Tanwa. Kemudian anak dari raja ini memutuskan untuk pergi meninggalkan kerajaan tersebut. Kenapa dia meninggalkan kerajaan tersebut ya? Nah, iya, karena anak-anak raja ini merasa kalau kerajaannya tadi tidak nyaman lagi untuk ditinggali, karena sudah beberapa pasukan dari Belanda itu bisa memasuki kawasan kerajaan tersebut. Lalu ketiga anak ini tadi memutuskan untuk pergi dari kerajaannya. Hingga beberapa waktu kemudian ketiga anak raja ini mengajak para prajuritnya tadi untuk ikut bersamanya. Lalu mereka mempersiapkan alat-alat mereka untuk pergi, perlengkapan mereka seperti makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Nah, dengan menempuh waktu yang sangat lama, ketiga bersaudara tadi menemui sebuah sungai. Lalu sang prajuritnya tadi menjemput bagaimana dia menyusuri sungai ini dengan sebuah perahu. Lalu dengan memasuki barang-barangnya tadi, ketiga anak raja ini sudah memasuki barang-barangnya ke dalam perahu tersebut. Kemudian mereka berlayar menggunakan perahu tersebut, yang mana diberi nama sungai itu adalah Sungai Batang Tebo. Nah iya, Sungai Batang Tebo yang sampai sekarang ini sudah dikenal masyarakat Muara Bungo. Dengan menyusuri sungai tadi, beginilah kira-kira bentuknya ya. Menyusuri sungai tadi, terus dengan beberapa waktu yang sudah lama ditempuh, sudah menguras tenaga, kemudian 3 bersaudara ini singgah di suatu tempat, yang mana tempatnya ini yang sekarang ini dikenal dengan nama Tanah Periuk. Nah, kemudian setelah lama dia tinggal bersama di Tanah Periuk itu bersama prajurit-prajuritnya, Sri Mangkubumi, kakak yang pertama, kakak yang paling tua di antara mereka bertiga itu memutuskan untuk tinggal di Tanah Periuk aja. Katanya dia mau membangun pemukiman di Tanah Periuk itu. Lalu kemudian adiknya yang nomor 2 dan adiknya yang nomor terakhir itu memutuskan untuk pergi dari Tanah Periuk itu. Katanya supaya nanti kalau ada penjajah Belanda datang, ketiga-tiganya tidak dapat mereka menangkapnya. Lalu kemudian kedua adiknya tadi menyusuri lagi menggunakan perahu yang dinaikinya sebelum sampai ke Tanah Periuk tadi bersama prajurit-prajuritnya yang lain. Itu berjalan lagi menaiki perahu menyusuri Sungai Batang Tebo tadi. Terus lama-kelamaan bertemu lagi kedua saudara ini tadi bertemu lagi tempat yang indah seperti bukit yang dinamakan
kucing tidur. Seperti itu, tempat itu karena diberi nama seperti kucing tidur karena jalan pada sungainya itu seperti kucing yang sedang tertidur. Iya. Selanjutnya kedua bersaudara itu singgah lagi di tempat itu. Sekarang tempat itu diberi nama candi karena bentuknya, bukit-bukitnya itu seperti candi, makanya dikasih nama candi. Nah, kemudian Sri Tanwa ini tertarik untuk tinggal di sana dan membuat pemukiman baru di dusun candi. Katanya tempatnya bagus. Nah, Sri Tanwa ini merupakan gadis yang begitu cantik. Cantik sekali. Kira-kira kayak gini bentuknya. Cantik. Sampai sekarang ini si Sri Tanwa ini dikenal banget akan kecantikannya. Nah, sudah beberapa waktu yang lalu ada sekelompok manusia yang sering atau melihat wajah dari Sri Tanwa ini. Memang begitu cantik. Kemudian Sri Tanwa ini membuat pemukiman atau tempat tinggal untuk dia sendiri, dibantu dengan kakaknya yang bernama Anggokarti. Nah, Anggokarti ini membuat rumah yang begitu tinggi tanpa memiliki tangga. Nah, maksud dari kakaknya itu membuat rumah yang tidak memiliki tangga itu karena supaya melindungi adik perempuannya ini supaya tidak ada yang bisa mengganggunya. Karena apa? Adiknya itu mempunyai wajah yang sangat cantik, sehingga siapapun yang melihatnya akan tertarik, akan jatuh cinta langsung kepada Sri Tanwa ini. Nah, kemudian dengan beberapa waktu lama, sang kakaknya tadi si Anggokarti ini sudah selesai membuat rumah untuk si gadis yang bernama Sri Tanwa ini. Nah, kemudian dengan beberapa waktu yang cukup lama, Anggokarti mulai mau pergi dari tempat ini karena dianggap tempat ini tidak aman untuk dirinya. Cukup adiknya saja yang tinggal di candi tersebut karena adiknya sudah memiliki rumah. Kemudian abangnya tadi itu berdiskusi dengan prajuritnya supaya meminta untuk menjaga adiknya yang tadi bernama Sri Tanwa ini untuk tetap tinggal di sini, tepatnya di candi. Lalu Sri Tanwa ini mengikuti kehendak abangnya yang bernama Anggokarti ini. Kemudian dengan mengisi waktu yang membosankan, sang Sri Tanwa ini sudah bingung mau ngapain ya. Terus dia bilang, aduh bosen banget ya, mau ngapain ya, gak ada teman, aku tinggalnya di atas rumah yang gak memiliki tangga, jadi aku suntuk. Jadi si Sri Tanwa ini mempunyai alat musik yang bernama gong. Dia pandai banget memainkan alat musik ini. Terus untuk mengisi waktu luangnya, Sri Tanwa ini sering memainkan musiknya. Nah, dengan memainkan gongnya tadi, Sri Tanwa ini tidak merasa lagi kesepian. Kemudian dia terus memainkan alat musiknya untuk menghilangkan rasa suntuknya. Nah, kembali lagi dengan saudaranya yang tadi, yaitu Anggokarti ini terus berjalan menyusuri sungai. Nah, sungai itu ya sama macam tadi, Sungai Batang Tobo juga. Lalu lama-kelamaan
si Anggokarti ini melihat ada sebuah aktivitas warga yang sepertinya membakar sampah atau dedaunan kering. Lalu kemudian si Anggokarti ini singgah di tempat tersebut. Nah, tempat tersebut itu bernama, sekarang dikenal dengan nama Dusun Rambah. Tempat di mana Anggokarti ini menetap di sana, tempat dia tinggal. Kemudian 3 bersaudara itu tadi terpisah tempatnya. Kakaknya yang pertama yang bernama Sri Mangkubumi itu tinggal di daerah yang sekarang ini dikenal dengan nama Tanah Periuk. Dan kemudian adiknya yang perempuan itu bernama Sri Tanwah yang menetap atau tinggal di Dusun Candi. Dan yang terakhir, saudaranya lagi yang bernama Anggokarti itu tinggal di Desa Rambah yang terletak di mudik Dusun Candi. Kemudian sampai sekarang ini legenda Sri Tanwah atau gadis candi masih terkenal sekali di daerah-daerahnya. Karena apa? Memiliki sebuah petanda kalau misalnya terjadi suatu musibah di daerah Dusun Candi tersebut, maka pada zaman dahulu orang-orang di sekitar itu mendengar ada suara gong yang berbunyi sangat merdu. Menurut kepercayaan warga sekitar, itu adalah pertanda bahwa akan ada kejadian buruk yang akan menimpa Dusun Candi tersebut. Nah, sekarang sampai saat ini Dusun Candi atau lebih dikenalnya lagi adalah dusun yang bernama Dusun Candi itu atau Sri Tanwah yang ditempati oleh gadis cantik yang bernama Sri Tanwah. Itu dikenal orang bahwa penduduknya itu cantik atau keturunannya dari Sri Tanwah. Nah, kemudian saudaranya lagi yang pertama Sri Mangkubumi itu di Tanah Periuk. Sampai sekarang ini dikenal juga bahwa orang Tanah Periuk dan Rambah itu orangnya sangat pemberani, melindungi satu sama lain. Nah, kemudian itulah asal mula terbentuknya Dusun Candi atau lebih dikenal lagi dengan gadis candi yang bernama Sri Tanwah. Sri Tanwah ini dikenal sebagai gadis yang baik hati, penyayang, dan juga sangat cantik. Saking cantiknya, orang yang melihatnya pun akan jatuh cinta saat melihat Sri Tanwah tersebut. Nah, begitulah cara ketiga bersaudara itu menemukan tempat-tempat terbaru untuk bersembunyi, untuk menghindari jajahan dari Belanda. Menyusuri sungai yang bernama Sungai Batang Tebo, menggunakan perahu yang sangat besar untuk berjalan menyusuri Sungai Batang Tebo ini. Kemudian abangnya yang bernama Sri Mangkubumi dan juga Anggokarti ini berpisah. Yang abangnya Sri Mangkubumi ini hanya tinggal di dusun yang bernama Tanah Periuk. Sedangkan abangnya yang satu lagi yaitu bernama Anggokarti, dia tinggalnya di Dusun Rambah. Karena dikenal Dusun Rambah ini orangnya sangat pemberani. Orang di sana pemberani sekali. Mungkin keturunan dari Anggokarti ini. Kenapa Sri Tanwah ini diletakkan di tengah-tengah dusun tersebut? Karena Sri Tanwah ini adalah adik satu-satunya perempuan dari mereka
Terus adiknya itu begitu cantik, karena adiknya ini perempuan. Jadi abangnya berdua itu berusaha untuk melindungi adik perempuannya ini supaya tidak ada yang mau mengganggu, bahkan lagi menculik si Sri Tanuah ini. Maka terjadilah 3 buah dusun yang diawali atau disejarahi dengan 3 beradik ini, yang merupakan anak dari Kerajaan Mataram, Jambi. Begitulah asal mulanya Sri Tanuah, gadis cantik atau lebih dikenal dengan Gadis Candi. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi dongeng dari saya. Sekedar semoga manfaatnya banyak ya anak-anak. Itulah tadi kisah dari sebuah gadis cantik bernama Sri Tanuah, yang orang yang pertama kali tinggal di Dusun Candi, atau dikenal dengan Sri Tanuah, gadis candi. Itulah, mungkin hanya itu yang bisa saya ceritakan. Semoga manfaatnya banyak. Teman-teman dan anak-anak bunda semuanya jadi tahu bagaimana sejarah kita, sejarah Dusun Candi itu. Ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.